Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Alhamdulillah hari ini saya baru menanam menanam bibit baru ya, bibit anggur baru varian Tamaki ya. Mudah-mudahan ini valid ya, karena saya belum tahu sebelumnya seperti apa Tamaki ya. Nah, apa yang ingin saya share hari ini adalah bagaimana sih memperlakukan bibit ketika selesai ditanam. Nah, yang pertama sebelum bibit dibeli itu sebaiknya kita sediakan dulu media tanamnya ya. Jadi setelah media tanamnya siap, baru kita beli bibitnya. Cari bibit yang bagus. Bibit yang bagus cirinya yang, nah ini ya, pucuknya aktif gitu ya, usianya 2-3 bulan gitu ya. Dan belinya di orang-orang yang sudah dipercaya ya. Nah, perlakuan setelah ditanam, ya ini perlu diingat juga ya, penanaman bibit itu lebih baik di sore hari seperti ini. Ini kebetulan di tempat saya sore hari baru ditanam ya. Kenapa? Agar kesempatan hidupnya itu lebih besar ya, karena tidak langsung udaranya kalau sore hari itu kan menuju malam biasanya dingin, dan si anggurnya itu agar bisa beradaptasi dengan suhu ya, karena baru tanam. Nah, setelah ditanam itu yang harus dilakukan adalah, mungkin setiap para pengangguran beda-beda perlakuannya ya. Kalau saya pribadi sih biasanya siram perakaran dengan larutan vitamin B1 ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya ini. Nah, ini larutan vitamin B1, kalau mereknya silahkan cari, yang penting original ya. Ini bisa dibeli di toko-toko pertanian. Nah, untuk takarannya saya gunakan biasanya 1 ml per liter air ya. Itu disiram jenuh ke media tanam ya, terutama di bagian perakaran ya. Di bagian perakaran. Nah, ini untuk mengembalikan si anggur agar lebih cepat pulih ya dari stresnya. Ini kebetulan di jalan itu hampir 3 hari, tapi alhamdulillah masih pada segar, cuman layu sedikit ya pucuknya. Tapi mudah-mudahan besok setelah disiram itu lebih segar ya, kelihatan lebih segar. Kemudian lebih cepat tumbuh. Nah, kenapa harus disiram? Biasanya vitamin B1 ini akan membantu pemulihan anggur dari stres, terutama pada area perakaran ya, sehingga si perakaran nanti akan mudah aktif gitu ya. Nah, penyiraman di hari kedua biasanya saya lakukan penyiraman jenuh ya pada media tanam. Tujuannya dengan air biasa ya, tujuannya adalah untuk agar si akarnya itu nanti lebih mudah untuk beradaptasi dengan media tanam yang baru. Dengan vitamin B1 cukup 1 kali saja ya, cukup 1 kali di awal tanam saja. Jadi sisanya jangan terus-terusan disiram dengan vitamin B1, cukup nanti dengan air. Nah, kemudian nanti setelah ini ditanam, ingat jangan langsung dikenakan sinar matahari. Nah, biasanya saya 1 minggu dibiarkan di tempat yang teduh. Toh kalau misalkan terkena sinar matahari ya minimal ya 1 jam 2 jam di pagi hari tidak masalah ya. Yang penting jangan terus-terusan terkena sinar matahari sepanjang hari ya, karena bisa menyebabkan si daun-daunnya, karena belum pulih ya, biasanya akan cepat kering ya, akhirnya ya daunnya bisa rontok ya, mati. Jadi seminggu pertama biarkan dulu di tempat yang teduh. Nah, baru setelah itu kita bisa tambahkan juga ya, ingat pupuk ya. Kalau pupuk itu, kalau di awal tanam itu saya biasanya berikan pupuk kandang saja ya, pupuk kandang, pupuk kohe, kotoran hewan ditambahkan saja pada media tanamnya. Nah, ini biasanya tidak masalah ya, tapi pupuk kimia biasanya tidak saya langsung berikan. Nah, pemupukan pertama itu bisa di minggu kedua atau minggu ketiga, tergantung perkembangan si pohon anggur. Nah, biasanya saya di minggu ketiga biasanya ya. Minggu kedua juga kalau misalkan kelihatan si anggurnya sudah mulai tumbuh, pucuk-pucuknya sudah mulai segar kembali, kemudian tunas-tunas airnya itu sudah pada tumbuh ya, sudah kelihatan tumbuh, maka itu bisa dilakukan pemupukan. Artinya kalau sudah tumbuh berarti si akar sudah mulai aktif dan berkembang ya.
Nah, jadi siap untuk dipupuk kimia. Kalau misalkan pupuk kimia, ya takarannya gunakan takaran rendah dulu. Nah, di 3 bulan pertama kita gunakan takaran setengah gram per liter air ya, setengah gram per liter air, atau setengah sendok makan itu 5 liter ya per 10 liter air, 5 gram per 10 liter air. Jadi bisa kita gunakan 1 sendok per 20 liter air atau setengah sendok per 10 liter air ya. Untuk pemupukan ya, pemupukan itu jadi kita, kalau saya pribadi sih mainnya dosis rendah saja ya, untuk keamanan daripada gosong kan, daripada OD. Lebih baik dosis rendah menggunakan pupuk NPK 1616 ya. Saya menggunakan pupuk NPK 1616 untuk masa vegetatif, masa pertumbuhan. Nah, itu biasanya dosis setengah gram itu di 3 bulan pertama ya teman-teman. Nah, kalau setelah 3 bulan saya tambahkan lagi dosisnya karena perakaran sudah bagus, kemudian si daun-daunnya itu sudah pada mulai tumbuh dan banyak gitu ya. Jadi biasanya saya tambah dosisnya itu menjadi 1 gram sampai 2 gram per liter air ya. Nah, untuk pertumbuhan di awal itu ini bagusnya itu karena ada media tanamnya sudah disediakan ya, sudah dicampur dengan pupuk kandang, itu bisa membantu memacu pertumbuhan ya dari pupuk kandang yang kita tanam di media tanam. Nah, seperti itu teman-teman. Karena sudah maghrib, saya tutup dulu videonya. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.